Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Welcome nih buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering banget nontonin Joy Online Service. Thank you ya yang kalian nonton dari Jakarta, Palangka, Surabaya dan sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah sebelum lanjut kita mau apa dulu nih Miss? Yes, kita mau yel-yel dulu, yel-yel kebanggaan kita. Yuk semuanya yang di rumah bangkit berdiri, kita mau pemanasan dulu. Joy, yes, I'm awesome. Sekali lagi deh yang lebih meriah lagi. Joy, yes, I'm awesome. Woo! Dia Tuhan yang cinta sama kita. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Ayo semuanya. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Mari bersama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Semuanya tepuk tangan sama-sama yuk. Habis ini kita mau putar badan kita ya. Semuanya siap? Oke. In 1, 2, 3, putar. Mana teriakannya? Putar. Nyanyi sama-sama. Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, betapa dalam kasih-Mu. Bagi dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Tepuk tangan bersama. Dia Tuhan Yesus yang terbaik. Lompat sama-sama yuk.
kedua tangan kita. Kita pejamkan kedua mata kita. Kita berfokus pada Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan kita. Nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Angkat tangan kita sama-sama. Laut yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil bisa terjadi karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkat-Mu Tuhan. Dia Tuhan membuat mujizat buat hidup kita. Yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan Yesus, pembuat mujizat yang sejati buat hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua bisa mengenal Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan yang bisa membuat mujizat apapun itu buat hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjagai setiap kami Tuhan, dan Engkau ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan semuanya.
Oke, kita mau main games dulu nih. Gamesnya kali ini gampang banget. Jadi gamesnya adalah menebak benda. Gampang nggak? Gampang. Oke, menebak benda tapi matanya harus ditutup. Oke? Siap? Miss ambil dulu barangnya. Tutup mata dulu. Beneran tutup mata ya? Oke. Siap, silakan diambil di meja, diraba-raba. Gelas, oke, Evelyn 1. Bola, oke, 1, Rebecca. Remote, oke. Oke, yang duluan adalah Evelyn. Jadi Evelyn pemenangnya. Kalian juga bisa cobain ya di rumah. Hey, Joy Kids, silau ya barusan ya. Yes sih memang. Kalau ini kayak langsung ke mata gitu, rasanya silau banget ya teman-teman ya. Apalagi gini kalau misalnya seandainya tadi di awal udah terang banget, terus habis itu aku kayak pakai masker gitu, wajahnya ketutupan, kan langsung rasanya kayak apa sih ini gitu, kayak siapa ini, kan mungkin susah untuk mengenali ya. Buat teman-teman yang mungkin masih ingat atau enggak gitu, beberapa tahun lalu kan kita ada pandemi corona tuh ya, di tahun 2020 sampai 2022-23an lah. Waktu itu kan banyak orang kemana-mana harus pakai masker, sehingga kadang sulit ya untuk bisa mengenali ini siapa ya gitu. Atau kalau misalnya ketemu di mana gitu kayak jadi mau nggak nyapa gitu, soalnya kan nggak tahu ya wajahnya siapa gitu, sampai mungkin kita mendengar suaranya atau kita lebih yakin dan lain-lain. Nah hari ini teman-teman kita akan mendengar cerita tentang itu tadi, cahaya yang super terang dan juga wajah seseorang yang berubah karena sesuatu hal. Kita lihat sama-sama nih ya teman-teman ya. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus itu membawa muridnya, yaitu Petrus dan Yakobus dan Yohanes, untuk mereka berempat doang menyendiri ke sebuah gunung yang tinggi. Nah di situ teman-teman cetes, oke? Tiba-tiba Tuhan Yesus itu berubah rupa di sana. Jadi mukanya tuh tiba-tiba jadi terang banget seperti matahari. Terus bajunya itu jadi putih berkilauan gitu ya. Kayak aku juga nggak bisa membayangkan ya sebagaimana luar biasanya atau segimana amazingnya momen itu, karena everything was shiny, you know, his face was shining, his clothes were shining, everything was shiny gitu. Dan terus tiba-tiba di momen itu ada Musa dan Elia di tempat itu ngobrol sama Tuhan Yesus. Like what is happening ya kan? Kayak rasanya tuh wow, ini momen yang gila banget. Nah di situ Petrus, Yohanes, Yakobus mereka sangat tercengang, kayak their jaw dropped to the floor. Ya kan, terus ini apa gitu, mungkin kita juga kalau di sana juga bisa sangat tercengang banget teman-teman. We're like so shocked, so surprised, amazed, marveled, everything, you know. Terus waktu itu Petrus sangat excitednya, dia bilang, Tuhan ini enak banget ya di sini ya, ini sesuatu yang begitu luar biasa. Tuhan kalau Tuhan mau, aku akan bangunkan 3 kemah di sini Tuhan. Jadi 1 buat Tuhan Yesus, 1 buat Musa, 1 buat Elia, katanya gitu. Tapi waktu Petrus masih berbicara, belum selesai ngomong, ada awan yang terang sekali meliputi mereka. Dan dari awan itu ada suara yang bilang gini, inilah anakku yang kukasihi, dia menyenangkan hatiku, dengarkanlah dia. Jadi suara Tuhan Allah Bapa sendiri tuh ngomong kayak gitu. Di momen itu Petrus, Yohanes, Yakobus mereka langsung kayak shock, panik, mungkin slightly juga ketakutan. Mereka terjatuh ke tanah gitu sampai wow, pokoknya gila banget lah teman-teman. Tapi di momen itu Yesus datang dan menyentuh mereka, katanya bangunlah, katanya jangan takut. Terus waktu mereka ngeliat, loh udah nggak ada pandangan yang tadi itu gitu. Terus waktu mereka turun dari gunung, Yesus memperingatkan mereka, dikasih tahu jangan kasih tahu siapapun apa yang kalian lihat tadi sebelum anak manusia dibangkitkan dari kematian. Nah, apakah tadi itu kayak cuman sekedar kelihatan-kelihatan atau fata morgana, or was it something scary? Enggak sih. Itu adalah sebuah
penglihatan yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan a reality, a glimpse of heaven yang Tuhan izinkan untuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk alami. Gitu, bahwa wow, Tuhan Yesus bersinar sedemikian rupa. Mungkin mirip kayak apa yang diceritain di kitab Wahyu. Jadi ini keren banget. Nah, waktu itu terus Tuhan Yesus kan bilang kan, jangan kasih tahu siapa-siapa ya gitu. Nah, waktu itu terus murid-muridnya kan nanya gitu, berusaha untuk mengerti kayak apa yang barusan aja terjadi dan lain-lain. Tapi terus kayak Tuhan Yesus mengajar mereka dengan cara yang mereka bisa pahami. Nah, jadi kita udah lihat ya tadi ya teman-teman ya, siapa sih tadi yang berubah mukanya? Yang berubah mukanya adalah Tuhan Yesus. Dia bukan menjadi orang lain, dia bukan jadi like our K-pop star favorite, juga bukan. Dia bukan tiba-tiba jadi Iron Man, dia bukan tiba-tiba jadi Superman dengan matanya juga bisa bercahaya gitu, enggak. Tapi Tuhan Yesus berubah mukanya seperti matahari, katanya bajunya berkilauan. Nah, coba teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat ke arah matahari gitu ya, silau gak? Banget lah. Ya kan, matanya bisa sakit. Terus tadi waktu di awal gitu, waktu kayak ini aja aku arahkan ke mataku aja, aduh kayak sakit gitu, rasanya pengen ditutupin gitu kan. Nah, di momen itu juga waktu murid-murid melihat wajahnya Tuhan Yesus gitu, mungkin mereka juga kaget banget dan mungkin bisa jadi matanya jadi sakit karena too overwhelming. Ya kan? Tapi Yesus melakukan itu bukan untuk menakut-nakuti murid-muridnya, bukan juga untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk menyatakan secuplik dari kemuliaannya. Keren ya? Kayak jadi ngebayangin loh suatu hari kalau misalnya kita di sorga ngelihat kemuliaan Tuhan yang kayak gitu tuh pasti keren banget teman-teman. Gitu, sayangnya ya kita belum bisa membayangkan gitu apa yang akan terjadi. Nah, judul firman Tuhan hari ini yang sedari tadi kita bahas adalah Transfiguration. Coba dulu diucapkan katakannya. Transfiguration. 1, 2, 3. Transfiguration. Apa tuh? Kata-kata mungkin lebih simpelnya adalah transformation. Kalau ngobrol tentang transformation, ingat apa teman-teman? Kalau aku sih jadi ingat Transformers. Yes? Anybody? Transformers, ya kan? Banyak dari kita pasti udah pernah nonton Optimus Prime, Bumblebee, Megatron, Autobots, and all that, right? Nah, coba sekarang teman-teman bayangin. Bumblebee. Dia bisa jadi robot gede, ya kan, Autobot. Dia juga bisa jadi mobil warna kuning. Yang Bumblebee yang mana? Yang mobil atau yang robot? Ayo yang mana? Ayo dijawab dulu. Yang Bumblebee yang mana? Yang mobil atau yang robot? Yang mana? Mobil atau robot? Yakin? Masa sih? Yang mana? Mobil. Berarti yang robot bukan? Robot. Berarti yang mobil bukan? Gimana? Dua-duanya. Benar kan? Yang mobil juga adalah Bumblebee. Yang robot juga adalah Bumblebee. Dua-duanya adalah Bumblebee. Gitu. Nah, sehingga gini. Kita bisa pahami waktu Tuhan Yesus turun ke dunia. Yes, dia adalah manusia. Tapi dia juga 100% tetap Tuhan. Jadi dia bukan separuh manusia, separuh Tuhan. Enggak. Dia sepenuhnya manusia, juga sepenuhnya Tuhan. Sama seperti Bumblebee kan bukan separuh mobil, separuh robot. Enggak kan? Dia fully mobil yang kuning itu, dia juga adalah robot yang warna kuning itu. Nah, Tuhan Yesus juga gitu, bahwa dia adalah fully God and fully man. Dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya juga manusia. Nah, sehingga penting sekali untuk kita semua mengingat bahwa Tuhan Yesus itu saat dia ada di dunia, dia sepenuhnya manusia dan dia juga sepenuhnya Tuhan. So, hari ini we can say Jesus is both fully God and fully human. Kita ucapkan sama-sama dulu ya, super kebenaran kita hari ini. 1, 2, 3. Jesus is fully God and fully human. Lagi dong sama-sama lebih kenceng ya. 1, 2, 3. Jesus is fully God and fully human. Paling kenceng satu kali lagi supaya kita nggak lupa semuanya. Sama seperti Bumblebee. Oke, both car, both robot, both Autobot, ya kan? Jesus is fully God and fully man. 1, 2, 3. Jesus is
fully God and fully man. Oke, jadi super kebenaran kita minggu ini adalah Jesus is both fully God and fully human. Dan ayat penuntunnya diambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 13 or Matthew 17 verse 1 until 13. Dan ayat hafalannya diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Pada dasarnya ia sama dengan Allah. Tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Or Philippians 2 verse 5 until 7. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Oke, sudah selesai nih Joy kita minggu ini. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau sudah kumpulkan kami kembali. Kami boleh nonton Joy Online Service. Kami boleh belajar lagi tentang Tuhan. Kalau Tuhan itu baik banget sama kita. Terima kasih Tuhan, berkati kami selalu di sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jangan lupa ya YouTube-nya di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton tiap minggu. See you next week.